semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reina Karismawati Tri Oktaviani dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P37334123037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus yang saya angkat, yaitu destructive fishing dengan judul Melawan Destructive Fishing di Perairan Indonesia dengan dosen pengampu Rika Kartika, SIP MSI. Jadi, apa sih destructive fishing itu? Destructive fishing merupakan cara penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau bahan beracun yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 3 jenis aktivitas destructive fishing, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan racun potas, penangkapan ikan menggunakan bom, serta penangkapan ikan menggunakan setrum. Destructive fishing sebenarnya bukan sesuatu yang asing di Indonesia, karena kasusnya memang terjadi di beberapa wilayah. Dampak dari kegiatan ini pun begitu nyata. Mengapa penangkapan ikan dengan cara merusak begitu marak? Karena dengan menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang dapat memberi keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku pengeboman. Oleh karena itu, hasil tangkapan menjadi lebih banyak, cepat, dan caranya mudah. Bahkan, dalam sekali pengeboman ikan, hasil tangkapan pelaku bisa lebih dari 1000 kg. Dampak apa saja sih yang dapat ditimbulkan? 1. Rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi ledakan. 2. Menyebabkan kematian organisme di sekitar laut yang terkena ledakan. 3. Menyebabkan kerugian yang besar bagi perairan. 4. Mengganggu keseimbangan ekologi di mana rantai makanan ikut terganggu. 5. Hilangnya sumber daya alam. 6. Pertumbuhan populasi yang lambat. 7. Tingkat biomasa yang rendah. Adakah ancaman dari peristiwa tersebut? Tentu ada. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah diidentifikasi sebagai ancaman yang paling luas dari semua ancaman lokal terhadap terumbu karang. Lebih dari 55% terumbu karang di dunia terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan atau penangkapan ikan yang merusak. Beberapa wilayah seperti Asia Tenggara khususnya terancam, di mana hampir 95% dari terumbu karang terpengaruh. Zona rentan ini dapat direduksi menjadi puing-puing oleh ledakan berulang, membuat pemulihan menjadi sulit atau tidak mungkin dan menghancurkan sebagian besar karang. Contoh kasus yang saya angkat adalah penangkapan ikan oleh 7 orang nelayan menggunakan bahan peledak di Pulau Tunakeke, Desa Matirobaji, Dusun Satanganga, Kabupaten Talakar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari beberapa artikel yang saya baca, 7 orang nelayan tersebut menggunakan kapal atau perahu untuk aksi pengeboman ikan di Pulau Tunakeke, dan untuk pihak yang berwajib, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sudah mengamankan pelaku dan sebuah barang bukti seperti perahu, kompresor, dan sejumlah hasil tangkapan yang terdapat dalam perahunya tersebut. Sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, undang-undang tersebut memberikan sanksi ancaman hukuman atas pelaku tindak pidana pengeboman ikan dengan penjara sekurang-kurangnya 6 tahun. Di sini ada contoh ledakan bom ikan. Cara penanggulangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu serta merusak berkelanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Jika diketahui dan terbukti, orang yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Perlu adanya peran masyarakat untuk mengatasi destructive fishing dengan luasnya wilayah laut Indonesia. Memang terdapat keterbatasan pemerintah untuk dapat menguasai kegiatan destructive fishing, mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas, serta jangkauan wilayah yang sangat luas.
Untuk menyelesaikan problematika terhadap destructive fishing memang memerlukan konsentrasi yang kuat, adanya pendampingan jangka panjang pada wilayah-wilayah tersebut, sehingga kerjasama yang dibangun oleh pemerintahan atau organisasi-organisasi lingkungan dapat berjalan efektif dan terus dimonitoring progresnya. Kegiatan menyelamatkan ekosistem bawah laut tersebut sejalan apa yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia sebagai organisasi kampanye penyelamatan alam. Berikut sumber-sumber yang saya ambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.